Kisah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir bagi umat Muslim yang lahir pada tahun 570 atau tahun gajah. Masa kenabiannya dimulai pada usia 40 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah yang lanjut ke beberapa wilayah lain untuk memperkenalkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Tepat pada tanggal 10 Hijriah ketika pelaksanaan Haji Wada wukuf di Padang Arafah, saat Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah, ada satu kalimat yang mengisyaratkan bahwa beliau tidak akan lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Berikut bunyi khutbahnya. Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Usai itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Diriwayatkan pula bahwasanya setelah turun ayat ini, sahabat Umar menangis. Maka Nabi berkata kepadanya, "Kenapakah engkau menangis, hai Umar?" Jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku menangis karena dulu kita senantiasa ditambahi agama kita, dan apabila agama kita telah sempurna, maka sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang telah sempurna kecuali berkurang." Lalu Nabi menjawab, "Engkau benar, wahai Umar." Ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW tidak kuat menanggung. Beliau bersandar pada untanya, sehingga unta itu mendekam. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam lalu berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya pada hari ini selesailah sudah urusan agamamu, dan berhentilah apa yang diperintahkan Tuhanmu dan apa yang Dia larang terhadapmu. Maka kumpulkanlah sahabat-sahabatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa aku takkan turun lagi kepadamu sesudah hari ini." Maka pulanglah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Lalu dikumpulkannya sahabat-sahabatnya dan dia bacakan kepada mereka ayat tersebut. Lalu dia beritahukan kepada mereka apa yang telah dikatakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka para sahabat-sahabatnya bergembira seraya mengatakan, "Sesungguhnya telah sempurna agama kita." Adapun Abu Bakar Siddiq benar-benar sedih. Lalu Abu Bakar datang ke rumahnya dan ditutupnya pintu, lalu tenggelam dalam tangis siang dan malam. Hal tersebut akhirnya didengar oleh para sahabat-sahabat yang lain. Mereka berkumpul lalu datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq dan berkata, "Hai Abu Bakar, kenapakah Anda menangis pada saat bergembira dan bersukaria dikarenakan Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama kita?" Lalu Abu Bakar Siddiq menjawab, "Hai kalian, tidak tahu musibah apa yang telah menimpamu? Tidakkah kalian mendengar bahwasanya apabila suatu perkara telah sempurna, maka mulailah ia berkurang? Dan ayat ini memberitahukan tentang perpisahan kita, tentang Hasan dan Husain yang akan menjadi yatim, dan tentang istri-istri Nabi yang akan menjadi janda." Usai penjelasan Abu Bakar,
terdengarlah jeritan di antara para sahabat-sahabat itu, dan mereka menangis semua. Lalu yang lain mendengar tangisan itu dari kamar Abu Bakar, dan mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak tahu akan hal sahabat-sahabat itu. Hanya saja kami mendengar tangisan dan jeritan mereka." Maka berubahlah roman Nabi Muhammad SAW. Lalu ia cepat-cepat bangkit, sehingga sampailah beliau kepada sahabat-sahabat itu, di mana beliau melihat mereka dalam keadaan seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Kenapakah kalian menangis?" Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, "Sesungguhnya Abu Bakar berkata, aku mendengar dari ayat ini, harum wafat Rasulullah SAW. Benarkah ayat ini menunjukkan wafatmu wahai Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab, "Benarlah apa yang dikatakan Abu Bakar itu. Sesungguhnya telah dekat kepergianku dari sisimu, dan telah tiba saat perpisahanku denganmu." Mendengar ucapan itu, Abu Bakar menjerit keras dan tersungkur tidak sadarkan diri. Sedangkan Ali bin Abi Thalib gemetar. Sementara sahabat-sahabat lainnya terguncang, takut semuanya dan menangis hebat. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersalaman dengan sahabat-sahabatnya satu persatu, berpamitan dengan mereka, maka menangislah seraya berwasiat kepada mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW masih sempat hidup sesudah turun ayat ini selama 81 hari. Di penghujung usianya, Rasulullah SAW sempat mengalami sakit dalam beberapa waktu, bermula dari saat beliau pulang dari Haji Wada atau 2 hari terakhir di bulan Safar. Rasulullah SAW jatuh sakit. Beliau mengalami demam dengan suhu tubuh yang sangat tinggi. Pada saat sakit yang diderita Rasulullah SAW mencapai puncaknya, beliau meminta izin pada istrinya yang lain untuk menetap di kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Lalu sakitnya Rasulullah SAW pun terus berlanjut. Meskipun begitu, beliau tidak lalai dalam meninggalkan sholat, bahkan beberapa kali datang untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kondisinya yang tidak memungkinkan membuat Abu Bakar Siddiq menggantikan perannya sebagai imam sholat. Beberapa hari terakhir, Abu Bakar Siddiq telah menjadi imam sholat menggantikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian 2 hari sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW keluar untuk menunaikan sholat zuhur dan meminta untuk didudukan di samping Abu Bakar. Menjelang wafatnya Rasulullah SAW beberapa kali meninggalkan wasiat pada kaum muslimin. Salah satunya wasiat tentang larangan menjadikan kuburan beliau sebagai berhala untuk disembah. Lalu beliau juga mempersilahkan orang-orang untuk membalas apapun yang pernah dilakukannya, seperti hukuman cambuk dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW juga melunasi hutang-hutangnya kepada para sahabatnya. Sesampainya di rumah, beliau pun merasa ajalnya segera tiba. Kemudian beliau memanggil keluarganya, mulai dari anak, cucunya, hingga para istrinya. Rasulullah SAW wafat sewaktu matahari sudah naik, atau tepatnya saat hari telah siang. Fatimah putri beliau berkata, sendu sambil menghampirinya. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Siddiq sesampainya di depan jenazah Rasulullah SAW,
ia membuka penutup kain jenazah dan menciumnya sambil menangis. Berbeda dengan Umar bin Khattab, setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW, ia marah besar dan menolak percaya kabar tersebut. Hingga tidak lama kemudian ada Abu Bakar yang menenangkan Umar bin Khattab. Kisah Nabi Muhammad SAW saat wafatnya dirasakan bagai petir menyambar oleh para sahabat-sahabatnya. Abu Hasan Ali Al-Hasani dalam Sirah Nabawiyah menuliskan, saat Rasulullah SAW wafat adalah hari yang sangat gelap, menyedihkan, dan bencana bagi kaum muslimin. Anas dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, pada hari Rasulullah SAW datang ke Madinah, bersinarlah segala sesuatu. Ketika beliau wafat, semuanya menjadi gelap gulita. Bahkan catatan dari buku biografi Rasulullah SAW, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik. Pada saat itu, kaum muslimin masih berada dalam kondisi kebingungan antara menolak atau mempercayai bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Ia menggambarkan suasana wafatnya Rasulullah SAW pada saat itu begitu suram dan mencekam bagi kaum muslimin di Madinah. Semoga setelah memahami kisah wafatnya Rasulullah SAW ini, ada hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.